warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Anggi Viviana. Kalian bisa memanggil saya Ustazah Anggi. Sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran keempat. Berbagai perlawanan terhadap penjajah terus mengalami kegagalan karena perlawanan masih bersifat kedaerahan. Kemudian lahir sistem perjuangan baru yang dikenal dengan kebangkitan nasional. Adapun faktor penyebab gagalnya perjuangan bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah adalah: yang pertama, perjuangan bersifat kedaerahan. Yang kedua, perlawanan tidak dilakukan secara serentak. Yang ketiga, masih bergantung pada pimpinan, atau jika pemimpin tertangkap, perlawanan terhenti. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Dan yang kelima, Belanda menerapkan politik adu domba. Tahukah kamu, masa pergerakan kebangsaan dibedakan menjadi 3 masa, yaitu masa awal, perkembangan pergerakan nasional, masa radikal, dan masa moderat. Masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Pada masa ini lahir banyak organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, Muhammadiyah, dan Indis Party atau IP. Salah satu organisasi yang besar pengaruhnya terhadap pergerakan nasional adalah Budi Utomo. Pada hari Minggu tanggal 20 Mei 1908, Sutomo beserta kawan-kawannya berkumpul di Jakarta. Mereka sepakat mendirikan Budi Utomo yang berarti usaha mulia. Karena sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Selanjutnya adalah masa awal radikal, tahun 1920 sampai 1927-an. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal, karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal atau keras terhadap pemerintah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas non-kooperatif atau tidak mau bekerja sama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia atau PI, Partai Komunis Indonesia atau PKI, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Selanjutnya adalah masa moderat, tahun 1930-an. Sejak tahun 1930, organisasi-organisasi pergerakan Indonesia mengubah taktik perjuangannya. Mereka menggunakan taktik kooperatif atau bersedia bekerja sama. Dengan pemerintah Hindia Belanda, organisasi-organisasi yang berhaluan moderat antara lain Partindo 1930, PNI Baru, Partai Indonesia Raya atau Parindra, Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo, dan Gabungan Politik Indonesia atau GAPI. Selain organisasi-organisasi di atas, masih banyak organisasi kepemudaan dan keagamaan lainnya yang ada dan berkembang pada masa itu. Contohnya Pergerakan Tarbiyah Islamiyah atau PERTI, Majelis Islam A'la Indonesia, Jong Islamiyaten Bonn, Sumatera Tawalib yang lahir di Minangkabau, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katolik. Sekarang ayo berlatih pada halaman 46. Mengapa berbagai bentuk perlawanan terhadap Belanda sering mengalami kegagalan? Jawabannya, karena perjuangan bersifat kedaerahan. Perlawanan tidak dilakukan secara serentak, masih bergantung pimpinan. Yang keempat, kalah dalam persenjataan. Selanjutnya adalah Belanda menerapkan politik adu domba. Soal yang kedua, bagaimana perubahan strategi perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum atau golongan muda terpelajar?
Jawabannya adalah kaum terpelajar ingin berjuang dengan cara yang lebih modern, yaitu menggunakan kekuatan organisasinya. Soal yang ketiga, peristiwa apa yang menandai lahirnya masa pergerakan nasional? Jawabannya adalah berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Soal yang keempat, jelaskan pembagian masa pergerakan nasional. Jawabannya, masa awal pergerakan nasional tahun 1900-an. Masa awal radikal tahun 1920 sampai 1927-an. Masa moderat tahun 1930-an. Soal yang kelima, peristiwa apa yang menjadi latar belakang ditetapkannya Hari Kebangkitan Nasional? Jelaskan alasannya. Jawabannya adalah sebagai organisasi modern yang pertama kali muncul di Indonesia, pemerintah RI menetapkan tanggal berdirinya Budi Utomo diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Sekarang, ayo menulis pada halaman 47. Apakah kalian tahu siapa nama tokoh yang ada di gambar samping tersebut? Nama tokohnya adalah Dr. Sutomo. Kemudian asal tokohnya dari Nganjuk, Jawa Timur. Bentuk perjuangannya, perjuangan melalui organisasi modern dan menjadi pelopor berdirinya Budi Utomo. Dampak perjuangan terhadap pergerakan nasional menjadi tonggak awal masa pergerakan nasional dan menandai era kebangkitan nasional. Kemudian kita masuk ke halaman 48. Munculnya rasa kebangsaan Indonesia berasal dari keinginan kuat rakyat Indonesia untuk merdeka dan berdaulat. Sejak awal ke-19, mulai muncul benih-benih rasa kebangsaan dan nasionalisme bagi bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, khususnya Indonesia. Banyak faktor yang memicu munculnya rasa kebangsaan di Indonesia. Salah satunya kenangan kejayaan masa lalu. Kenangan kejayaan masa lalu khususnya pada kejayaan Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, serta kebesaran kerajaan-kerajaan Islam pada masa Majapahit. Kerajaan itu mampu menguasai seluruh Nusantara. Adapun pada masa Sriwijaya, kerajaan mampu berkuasa di lautan karena pasukan maritimnya kuat. Selanjutnya, ayo berdiskusi pada halaman 48. Setelah mendengar bacaan yang Ustazah bacakan, sekarang carilah faktor internal dan eksternal dari bacaan tersebut. Untuk faktor internalnya adalah yang pertama, kenangan kejayaan masa lalu pada masa kerajaan. Yang kedua, perilaku Belanda yang menyengsarakan rakyat Indonesia sehingga menimbulkan rasa senasib sepenanggungan rakyat Indonesia. Yang ketiga, lahirnya kaum terpelajar. Yang keempat, lahirnya kelompok terpelajar Islam. Dan yang kelima adalah lahir dan munculnya semangat persamaan derajat pada masyarakat Indonesia. Untuk faktor eksternalnya sendiri adalah perkembangan nasionalisme di berbagai negara seperti pergerakan kebangsaan Indonesia. Adanya politik etis dan Belanda. Peristiwa Perang Dunia I menyadarkan kaum terpelajar mengenai penentuan nasib bangsanya sendiri. Yang keempat, munculnya dorongan untuk melawan penjajah karena perbedaan ideologi. Yang kelima, kemenangan Jepang atau Rusia. Tahukah kamu, perkembangan masyarakat Indonesia pada masa munculnya rasa kebangsaan terjadi di berbagai bidang kehidupan. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama ada bidang pendidikan. Perkembangan pendidikan menyebabkan munculnya para cendekiawan, baik hasil dari pendidikan barat maupun pendidikan di Indonesia. Para cendekiawan ini menjadi pelopor dan pemimpin munculnya organisasi-organisasi pelajar dan mahasiswa untuk melawan penjajah, seperti Dr. Sutomo dan organisasi Budi Utomo. Yang kedua adalah bidang ekonomi.
ada upaya untuk penghapusan eksploitasi ekonomi asing yang bertujuan untuk membentuk masyarakat yang bebas dari kesengsaraan dan kemelaratan serta meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia. Yang keempat adalah bidang politik. Banyak muncul organisasi-organisasi pergerakan yang menyuarakan aspirasi masyarakat pribumi yang telah hidup dalam penindasan penjajahan. Mereka ingin menghancurkan kekuasaan kolonial di Indonesia. Mulai muncul paham-paham baru seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan Pancasilaisme. Semangat nasionalisme pada masa ini digunakan sebagai paham atau ideologi bagi organisasi pergerakan. Salah satunya Partai Nasional Indonesia yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang terakhir adalah bidang sosial dan budaya. Melakukan pembentukan identitas nasional seperti penggunaan nama Indonesia untuk menyebut negara kita. Hal ini diawali oleh J.R. Logan pada tahun 1850 dan istilah Indonesia makin populer sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ada upaya untuk melindungi, memperbaiki, dan mengembalikan budaya bangsa Indonesia yang hampir punah karena masuknya budaya asing sejalan dengan masuknya penjajah di Indonesia. Sekarang ayo membaca peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Setelah zaman Belanda, Kongres Pemuda Indonesia diselenggarakan 3 kali. Kongres Pemuda Indonesia 1 berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei. Tahun 1926 diikuti oleh semua organisasi pemuda. Namun, Kongres Pemuda Indonesia I belum dapat menghasilkan keputusan yang mewujudkan persatuan seluruh pemuda. Kongres Pemuda Indonesia I merupakan persiapan Kongres Pemuda Indonesia II. Kongres Pemuda Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27 sampai 28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indosische Club di Jalan Kramat Raya nomor 106. Tetapi keseluruhan sidang diselenggarakan di 3 tempat. Pemuda bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan, termasuk menyusun panitia kongres. Pada malam penentuan tanggal 28 Oktober 1928, Kongres Pemuda Indonesia II mengambil keputusan sebagai berikut. Yang pertama, menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Yang kedua, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Yang ketiga, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, berwatak nasional dalam arti luas. Dan yang keempat, diikrarkannya Sumpah Pemuda oleh semua wakil pemuda yang hadir. Ada yang tahu apa isi ikrar Sumpah Pemuda? Isi ikrar Sumpah Pemuda yang pertama berbunyi, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sekarang ayo berlatih pada halaman 52. Setelah membaca teks berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda 1928, kemudian carilah arti katanya di Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan bantuan guru. Kosakata baku pada teks yang berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 adalah zaman. Zaman memiliki arti jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai sesuatu masa. Yang kedua adalah kongres. Kongres memiliki arti pertemuan besar para wakil organisasi untuk mendiskusikan dan mengambil keputusan. Yang ketiga adalah pemuda. Pemuda memiliki arti orang muda, laki-laki, remaja, atau teruna.
Yang keempat, organisasi. Organisasi memiliki arti kata kelompok kerjasama antara orang-orang yang ditiadakan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kelima adalah panitia. Panitia memiliki arti kelompok orang yang dituju atau dipilih untuk mempertimbangkan atau mengurus hal-hal yang ditugaskan kepadanya. Yang keenam adalah ikrar. Ikrar memiliki arti janji yang sungguh-sungguh. Untuk kosakata tidak baku tidak kita isi, karena pada teks yang berjudul Peristiwa Sumpah Pemuda 1928 tidak berisi kosakata yang tidak baku. Selanjutnya, ayo menulis pada halaman 53. Kapan Kongres Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober tahun 1928. Kemudian, siapakah peserta Kongres Pemuda? Pesertanya adalah para pemuda dari berbagai daerah di Indonesia yang tergabung dalam organisasi politik, agama, budaya, dan lain-lain. Di manakah Kongres Pemuda dilaksanakan? Kongres Pemuda di Indonesia II berlangsung di Jakarta pada tanggal 27–28 Oktober. Pusat penyelenggaraan kongres tersebut di Gedung Indonesia Club di Jalan Kramat Raya 106. Apakah hasil Kongres Pemuda I? Kongres Pemuda I Indonesia Persiapan Kongres Pemuda Indonesia II. Apa hasil Kongres Pemuda II? Hasilnya adalah menerima lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman sebagai lagu kebangsaan Indonesia, menerima Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama Indonesia Muda, dan diikrarkannya Sumpah Pemuda. Apakah isi ikrar Sumpah Pemuda? Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tahukah kamu perbedaan antara satu suku dan suku lainnya hanya terletak pada bahasa dan adat istiadatnya serta sistem kekerabatan? Yang pertama, adat istiadat. Setiap suku bangsa pasti memiliki adat istiadat tertentu. Contohnya upacara adat dan kebiasaan-kebiasaan lain. Kebiasaan-kebiasaan tersebut sudah dijalankan secara turun-temurun dalam suatu suku. Contohnya upacara pembakaran mayat atau ngaben di Bali. Perbedaan adat istiadat menunjukkan perbedaan kebudayaan yang tampak dari pola perilaku atau gaya hidup. Pola perilaku orang Batak yang suka bicara terus terang sehingga terkesan tegas dan keras sangat berbeda dengan pola perilaku orang Jawa Tengah, khususnya Solo dan Jogja, yang suka berbicara hati-hati penuh dengan sindiran secara halus. Yang kedua adalah bahasa daerah. Tiap suku bangsa biasanya memiliki bahasa daerah tertentu. Sebagai contoh, suku Jawa memakai bahasa Jawa dalam melakukan percakapan sehari-hari. Suku-suku bangsa lainnya pun menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan merupakan sistem keturunan yang dianut oleh suku bangsa tertentu berdasarkan garis ayah, garis ibu, atau kedua-duanya. Kemudian, ayo mencoba pada halaman 55. Ada yang tahu unsur pembeda suku bangsa itu apa saja? Yang pertama adalah adat istiadat, yang kedua bahasa daerah, dan yang ketiga adalah sistem kekerabatan. Alhamdulillah, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Mudahkah?
Kalau ada yang masih bingung dan ingin ditanyakan, silakan japri Ustadz dan Ustazah guru tematik masing-masing kelas ya. Sebelum Ustazah akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa lain waktu. Assalamualaikum.